Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdik wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tahun ini, Ramadan ini, kita diperkenankan kembali untuk bertemu dengan bulan agung, Syahrut Tarbiyah, bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah Ramadan, menjalankan puasa dan amalia-amalia Ramadan yang lainnya. Pemirsa, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan kali ini harus kita maknai sebagai bulan tarbiyah, bulan membina diri, mentarbiyah diri agar kita benar-benar seperti yang dia gambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan fardu saum, puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Menjadi bertakwa adalah sebuah proses yang harus dilalui dengan pemahaman yang benar, anak-anakku. Untuk itu, di bulan yang sangat berbahagia ini, di bulan yang sangat penuh keberkahan ini, mari kita sama-sama melewati setiap waktu untuk belajar. Karena untuk menikmati hidangan Ramadan yang sempurna ini, tentunya kita harus memiliki bekal yang memadai. Alhamdulillah, tahun ini sekolah kita Bintang Cendekia mengambil tema Rasaku, Ramadan bersama Al-Quran dan Ulama. Maksudnya apa tema ini diangkat? Tentunya kita ingin agar warga sekolah kita, ya kita para siswa yang sedang menuntut ilmu, guru-guru dan wali murid yang mendampingi di rumah, itu bisa menikmati setiap hidangan, ya, yang disajikan di bulan Ramadan ini. Dan karena itu, agar kita bisa menikmati Ramadan ini dengan kesabaran, dengan keikhlasan, maka satu-satunya jalan adalah kita harus belajar bagaimana para pendahulu kita, ya, para sahabat yang hidup sesama dengan Rasulullah SAW ketika bersama Ramadan. Mungkin sudah jamak diketahui bahwa salafus salih itu mengkondisikan dirinya jauh-jauh hari untuk mempersiapkan Ramadan. Ada yang 4 bulan dan bahkan ada yang 6 bulan sudah melatih diri untuk terbiasa dengan suasana Ramadan. Supaya ketika 1 bulan Ramadan itu tidak terlewatkan 1 detik pun, ya, kecuali dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara yang penting untuk kita telusuri bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika bersama Ramadan, bahkan di luar Ramadan, maka kita belajar bagaimana salah satu sahabat yang terkenal, ya, namanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, putra khalifah kedua Rasulullah SAW.
Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau ayahnya adalah seorang yang pemberani, seorang yang keras tetapi berhati lembut, maka Abdullah ini adalah seorang sahabat yang dikenal sangat lembut, dikenal wira'i, dikenal zuhud, dikenal bukan hanya sekedar menerima dunia apa adanya, tetapi zuhud. Ya, karena kehidupan zuhud yang dilakukan oleh sahabat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Ya, Abdullah bin Umar ini ketika kita lihat misalnya ketika ayat ya di awal juz 4 turun misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang bersegera, bukan hanya bersegera untuk menghafalkan ayatnya, tetapi memahami lalu kemudian mengamalkan apa yang dimaksud dengan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Beliau itu cinta Al-Qur'an, bukan cinta itu diwujudkan dengan sekedar menghafal ayat Al-Qur'an, tetapi dengan menikmati seluruh perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Seperti ayat tadi, tidaklah kamu mencapai satu kebajikan yang sempurna kecuali kamu itu menafkahkan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Maka ketika ayat ini turun, Abdullah bin Umar itu membuat satu kebiasaan. Ketika misalnya ketika beliau sedang berkendara ya, dengan kendaraan yang mewah, dengan kendaraan yang terbaik ya, maka pada saat dia merasakan ada dorongan untuk merasa ta'ajjub, untuk merasa bangga, maka seketika itu juga maka hewan tunggangannya langsung diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk diganti yang lainnya atau dijual, sehingga perasaan ta'ajjub, perasaan berbangga dengan kendaraan yang mewah itu segera hilang dari dalam hatinya. Tidak itu saja yang membuat bagaimana kemudian Abdullah bin Umar itu dikenal sebagai seorang yang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu artinya harta itu, dunia itu datang. Dunia itu datang ke dalam dirinya, tetapi kemudian dunia itu ditolaknya. Ya, kalau kita baca di dalam Hilyatul Aulia, ya, itu kita bisa menangis ya bagaimana sikap Abdullah bin Umar terhadap harta. Misalnya suatu ketika Abdullah bin Umar sangat menginginkan makan buah anggur. Bayangkan kalau kita lihat buah anggur di tengah puasa seperti ini, kalau kita sangat menginginkannya. Dan begitu buah anggur itu datang, maka seketika mau makan, lalu datanglah orang fakir miskin menjumpai Abdullah bin Umar. Lalu dikatakan kepada para pelayannya, tolong berikan anggur ini kepada orang miskin tersebut. Ya. Padahal tadi apa? Abdullah bin Umar sedang menginginkan buah anggur. Padahal tadi apa? Abdullah bin Umar sedang akan makan karena laparnya. Ya. Tetapi karena zuhudnya terhadap dunia dan perhatiannya kepada fakir miskin, maka anggur itu nggak jadi dimakan. Dan itu tidak hanya 1-2 kali. Itulah kehidupan beliau. Ya. Bahkan ketika beliau menginginkan makan ikan panggang yang enak, juga sama seperti itu. Artinya meskipun beliau itu memiliki harta yang melimpah, tetapi harta itu tidak pernah singgah di tangannya. Malam dia mendapatkan hadiah ya, ribuan dinar dari penguasa misalnya. Maka sebelum terbit fajar, itu harta semuanya sudah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan Abdullah bin Umar. Begitulah Abdullah bin Umar itu memaknai Al-Quran, yang menjiwai bahwa ketika ayat turun memerintahkan tentang infak, ya, nafkahkanlah yang terbaik yang kamu miliki, maka itu menjadi pedoman hidupnya. Masya Allah, di tengah kehidupan yang serba mewah sekarang ini, maka kita perlu melihat lebih jauh bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, sehingga meskipun di tengah-tengah kita itu segera semuanya bisa tersedia,
tetapi kita tidak silau, kita tidak tidak terbius dengan segala kemewahan yang kita miliki di hadapan kita. Karena momentum Ramadan ini justru sebenarnya sedang menempa diri kita, bahwa di sekitaran kita, ya, di sekitaran kita, mungkin di sekitar sekolah kita, mungkin di sekitar perumahan kita, itu masih banyak ya orang-orang yang membutuhkan, bahkan hanya sekedar untuk berpikir nanti malam sahurnya pakai apa, tidak punya perbekalan. Ya, orang-orang seperti itu ada yang kemudian mereka memilih untuk meminta-minta, tapi tidak sedikit yang kemudian dia merahasiakan ketidakmampuannya, sehingga itu meskinya mengetuk kita, hati kita semuanya untuk memberikan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan momentum Ramadan ini, insya Allah sekolah akan memfasilitasi kepada kita semuanya, anak-anak, ya, pada murid-murid, juga orang tua yang memiliki kelebihan harta, ya, untuk memberikan yang terbaiknya, ya, yang nantinya mungkin akan diberikan kepada warga sekitar sekolah, warga sekitar masyarakat Kota Pekanbaru yang membutuhkannya. Wallahu alam, mudah-mudahan kita tidak hanya saja belajar bagaimana Abdullah bin Umar, tetapi sahabat-sahabat yang lainnya yang kemudian memberikan contoh yang begitu baik bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran ini. Ramadan syahrul Quran, Ramadan syahrul tarbiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita, meluaskan keikhlasan kepada kita, agar kemudian kita menjadi pemenang di akhir Ramadan ini. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.